Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolat kepada Nabi. Baiklah, di sini saya Jafarul Imam sekaligus menjadi moderator pada penyampaian materi oleh narasumber kita pada malam hari ini. Baik, dikarenakan narasumbernya sudah hadir di Zoom, kepada Saudara Alwi Dwi Abdiansyah silahkan untuk menyampaikan materinya. Kepada saudara dipersilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada Saudara Iza. Baiklah, saya akan nama saya Alwi Dwi Abdiansyah dengan NIM 0104191018 akan menyampaikan tentang perjalanan ibadah haji dan umroh. Jadi yang pertama adalah persiapan yang terdiri dari persiapan mental dan fisik dengan kita banyak berzikir, istighfar, dan doa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bimbingannya. Lalu menyelesaikan semua masalah dan tanggung jawab pada keluarga, pekerjaan, dan utang piutang. Lalu adalah menyambung silaturahmi dengan keluarga, kawan, masyarakat, dan mohon maaf dan doa restu. Yang keempat adalah membiasakan pola hidup sehat agar mudah melakukan ibadah haji dan umroh. Dan yang terakhir adalah mempelajari manasik atau tata cara ibadah haji dan umroh sesuai ketentuan hukum Islam. Agar bekal yang dibawa jamaah haji penuh berkah, ibadah haji makbur, setiap jamaah haji hendaknya memperjalankan dan bekal yang memadai untuk keluarga yang ditinggali. Yang pertama itu mempersiapkan bekal yang cukup untuk kebutuhan selatu safar bagi yang mampu dengan niat mensyukuri hikmat Allah. Dengan tatap menghindari sikap sunnah atau mencari popularitas, ria, dan mubah. Selanjutnya adalah melaksanakan mulimatus safar bagi yang mampu dengan niat mensyukuri nikmat Allah dengan tetap menghindari sikap sunnah, ria, dan mubah. Lalu menyiapkan dokumen lengkap meliputi bukti lembar setor lunas BIPIH atau biaya perjalanan ibadah haji, dan buku kesehatan dan kartu kesehatan, kartu BPJS, buku paspor, dan lembar visa haji. Lalu membawa kartu anjungan tunai mandiri atau ATM untuk keperluan transaksi keuangan bagi yang memiliki. Lalu membawa 5 setel pakaian termasuk pakaian seragam batik nasional yang sudah ditetapkan sebagai identitas nasional. Lalu yang terakhir adalah menyimpan dokumen yang tidak diperlukan di rumah, misalnya KTP dan surat dan SIM. Lalu kiat meraih haji mabrur. Untuk meraih prediksi haji mabrur, setiap haji harus yang pertama adalah meneguhkan niat yang tulus dan ikhlas sementara karena Allah. Yang kedua adalah menghindari perbuatan sunnah atau mencari popularitas, ria, dan mubah. Yang ketiga adalah membekali diri dengan takwa, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah. Yang keempat adalah menggunakan biaya yang halal. Yang kelima adalah membekali diri dengan hati yang selalu berserah kepada Allah, menerapkan sikap sabar, tawakal, dan bersyukur, dan setiap kesempatan memperbanyak zikir dan doa. Selanjutnya adalah melaksanakan semua rangkaian haji, mulai dari rukun, wajib, dan sunnahnya sesuai tuntutan syariat. Dan yang terakhir adalah mengendalikan hawa nafsu selama dalam perjalanan, dan selama perjalanan ibadah haji dengan senantiasa
berusaha tidak hafaz atau menjaga ucapannya, fusuk atau perbuatan maksiat, dan jidal atau berbatah-batah dan bertengkar. Selanjutnya adalah bimbingan manasik haji. Jadi dalam bimbingan manasik haji, bagi yang telah mendapatkan kuota tahun berjalan akan mendapatkan buku paket manasik haji yang berisi tuntutan manasik haji dan umroh, doa dan zikir manasik haji dan umroh, doa-doa pilihan manasik haji dan umroh. Lalu bentuk bimbingan diberikan dalam 2 sistem, yaitu secara berkelompok dan massal. Yang ketiga adalah sistem bimbingan kelompok dilaksanakan di kecamatan oleh jajaran kantor urusan agama atau KUA kecamatan. Yang keempat adalah sistem bimbingan massal dilaksanakan di kabupaten atau kota oleh kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota. Dan yang kelima adalah jadwal dan tempat bimbingan diatur oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten, Kota, dan Kepala KUA. Selanjutnya adalah bimbingan kesehatan. Jamaah haji yang telah terdaftar dan masuk dalam urutan berangkat pada tahun berjalan diberikan pembinaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan sebagai persiapan melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Selanjutnya adalah pemberangkatan. Yang pertama itu adalah kegiatan sebelum berangkat. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, setiap jamaah itu hendaknya menjaga kondisi kesehatan dengan mengkonsumsi makanan bergizi, merawat kebugaran fisik dengan olahraga secara teratur, menyelesaikan urusan pribadi, dinas, dan sosial kemasyarakatan, menyiapkan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan, dan menyiapkan barang-barang bawaan mulai dari dokumen, bukti store lunas BIPIH, buku dan atau kartu kesehatan, perbekalan, pakaian, sampai obat-obatan yang diperlukan. Lalu selama perjalanan dari rumah hingga asrama haji Embarkasi, sebelum berangkat dari rumah menuju asrama haji Embarkasi, setiap jamaah hendak yang pertama itu mengikuti arahan yang ditulis dalam surat panggilan dari Kementerian Agama Kabupaten Kota saat berangkat ke asrama haji. Yang kedua adalah memperbanyak zikir dan doa. Yang ketiga adalah membaca talbiyah untuk memantapkan diri berangkat haji tanpa disertai niat ihram, semata-mata sebagai zikir syiah. Yang keempat adalah menjamah dan mengqadar sholat karena selama dalam perjalanan sudah berlaku hukum sholat saat musafir. Lalu di asrama haji, baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Alwi yang telah menyampaikan isi daripada materinya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Saudara Alwi. Mungkin itu saja isi penyampaian materi dari Saudara Alwi. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.